Yo, semuanya balik lagi di CS Anime. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi ceritanya. Cerita dimulai dengan Ippo bertemu dengan Kumi. Ia diberi hadiah berupa pakaian jogging sebagai hadiah ulang tahun yang terlambat, karena Kumi tidak mengetahui bahwa hari itu adalah ulang tahunnya ketika ia datang ke pesta perayaan. Ippo kemudian memberikan tanda tangannya sebagai juara sesuai dengan janjinya sebelumnya. Meskipun senang karena Ippo mengingat janjinya, Kumi mengatakan bahwa ia tidak bisa bertemu dengannya lagi. Ippo pun merasa patah hati dan bingung ketika Kumi pergi tanpa memberikan alasan. Ippo kemudian pergi ke gym Kamogawa dan memasuki kantor Kamogawa, di mana ia mengetahui bahwa champion karnival tahunan akan segera berlangsung dengan dua petinju dari gym mereka yang akan bertanding. Kamogawa mengungkapkan bahwa sebelum pertahanan gelar pertama Ippo sebagai juara kelas bulu JBC, Kimura akan bertanding untuk gelar juara kelas ringan junior JBC melawan sang juara Mashiba Ryo. Ippo pun berasumsi bahwa ini adalah alasan Kumi mengatakan hal tersebut sebelumnya, meninggalkannya dengan perasaan campur aduk tentang pertandingan tersebut. Saat Kimura meninggalkan gym untuk mencari seseorang yang bisa membantunya, Ippo bertanya-tanya siapa orang itu, yang kemudian Takamura memberi petunjuk bahwa itu adalah Miyata. Ketika hari pertandingan Kimura tiba, Ippo dan yang lainnya pergi ke ruang Kimura, di mana Kimura memberitahu mereka bahwa jika ia kalah, ia akan pensiun. Ippo terlihat sangat terpukul, namun Kimura berjanji akan menjadi juara dan menyamakan kedudukan dengan Ippo. Ippo kemudian menyaksikan pertandingan, di mana Kimura kalah di ronde ke-9. Saat para reporter berbicara dengan Kimura, Ippo mendengarkan ketika Kimura menyatakan bahwa ia akan pensiun. Kimura kemudian memberitahu mereka bahwa ibunya telah menamai anak anjingnya Juanpo, sebuah permainan kata dari namanya sendiri. Saat Juanpo pergi keluar gym dan menggonggong, Ippo dan yang lainnya pun keluar dan menyaksikan Kimura. Kimura lalu mengumumkan bahwa ia akan kembali bertinju dengan mengubah penulisan namanya dari kanji menjadi katakana. Di gym Kamogawa, Ippo mengetahui dari Kamogawa bahwa pria tua yang ia temui sebelumnya adalah Don Kichihama, seorang pelatih yang seharusnya berada di Meksiko tetapi malah pergi ke Jepang dan membawa Sanada setelah menyaksikan pertahanan gelar JBC kelima Sanada. Ippo juga mengetahui sejarah tinju Don Kichi, termasuk pertarungannya melawan Kamogawa dan Nakoda di masa lalu. Don Kichi kemudian memasuki gym dan mengungkapkan bahwa Sanada adalah peringkat pertama, menjadikannya lawan Ippo di champion karnival. Ia juga memperingatkan Kamogawa dan sang juara tentang teknik Hian dan Tsubame Gaeshi. Kebingungan tentang apa itu Hian, Ippo mencoba meminta bantuan rekan-rekan gymnya. Saat Fuji masuk ke gym, ia bertanya apakah Ippo merasakan tekanan karena banyak orang berlatih tinju hanya untuk mengalahkannya. Ippo menjawab bahwa ia akan memasuki ring sebagai penantang. Ketika Takamura, Aoki, dan Kimura mengetahui bahwa Sanada adalah anak dari seorang direktur rumah sakit, mereka mulai bertanya-tanya apakah Ippo akan kehilangan Kumi dan sabuk juaranya kepada dokter petinju itu. Ippo menyatakan bahwa Kumi bukan pacarnya, sehingga ia tidak akan kehilangan Kumi. Trio tersebut pun mencoba meyakinkan Ippo untuk menelepon Kumi dan mengungkapkan perasaannya. Ippo setuju dengan satu syarat, mereka harus bisa mengalahkannya dalam adu panco. Ketika pertandingan adu panco dimulai, Ippo dengan mudah mengalahkan Kimura dan Aoki. Takamura kemudian menjatuhkan Goto karena ia tahu bahwa ia akan kalah juga. Ippo lalu bertanding melawan Takamura, tetapi akhirnya kalah. Karena itu, ia harus memenuhi janjinya untuk menelepon Kumi. Saat berkencan di Kahuna Pasta House, Ippo membawa alat perekam karena Takamura, Aoki, dan Kimura
berpikir bahwa Ippo akan mencoba menghindari janjinya. Setelah makan, Ippo dan Kumi pergi ke taman saat salju turun. Ippo mencoba mengungkapkan perasaannya, tetapi gagal dan malah memberitahu Kumi tentang pertandingannya melawan Sanada. Kumi menjadi kesal dan pergi setelah Ippo mengatakan bahwa itu bukan tugasnya untuk mendukungnya, serta bahwa ia bebas menyemangati siapapun yang ia inginkan. Ketika Ippo kembali ke perahu nelayan milik keluarganya, ia diberikan celana tinju merah baru dengan 12 bintang untuk 12 kemenangan KO-nya, serta sepatu baru dari Umezawa dan Hiroko. Malam itu, Ippo merenungkan bahwa ia tidak akan pernah menyerahkan sabuk juara yang sangat ia hormati itu. Saat pertandingan akan dimulai, Ippo memasuki ring dengan gugup, merasakan tekanan seperti saat debutnya. Saat pertandingan dimulai, Ippo langsung terkena pukulan lurus kanan yang membuatnya panik. Sanada memanfaatkan situasi ini dan terus menyerang Ippo, memaksanya ke tali ring. Ippo mencoba mendapatkan ritmenya, tetapi Sanada menggunakan teknik Heian untuk mengubah jabnya menjadi hook, membuat Ippo kesulitan mendekatinya. Pada ronde kedua, Ippo berusaha mengendalikan tempo dengan langsung menyerang dan memulai gerakan Dempsey Roll. Tetapi Sanada menghentikannya dengan mendorong tubuhnya ke arah Ippo. Sanada kemudian menggunakan teknik Tsubame Gaeshi, serangan uppercut ganda, yang berhasil menembus pertahanan Ippo, membuatnya terjatuh dan hampir tidak sadarkan diri. Namun, Ippo bangkit kembali setelah mendengar suara Kamogawa yang memintanya untuk kembali ke sudut ring. Pada ronde ketiga, Ippo mengingat bagaimana Kobashi Kenta menggunakan blok tangan silang untuk menghadapinya. Ippo pun menggunakan teknik yang sama untuk menahan serangan Sanada, mendekatinya sambil bertahan. Setelah menerima beberapa pukulan, Ippo berhasil mendaratkan liver blow, memaksa Sanada untuk bertarung dalam jarak dekat. Pada ronde keempat, Sanada kembali menggunakan tekniknya dan menyebabkan wajah Ippo membiru akibat serangan ke tubuhnya. Ippo hampir jatuh, tetapi ia bertahan dengan berpegangan pada tali ring. Saat Sanada mencoba menyelesaikan pertarungan, Ippo menahan pukulan terakhirnya dan ronde berakhir sebelum ia jatuh. Di ronde kelima, setelah mendapatkan dorongan semangat dari Kamogawa, Ippo menyerang dengan penuh tenaga. Ia kembali mencoba Dempsey Roll, tetapi Sanada menghentikannya lagi. Namun, Ippo telah memprediksi gerakan Sanada dan mendaratkan liver blow, diikuti oleh Gazelle Punch. Ippo kemudian meluncurkan serangan bertubi-tubi dengan Dempsey Roll, tetapi kelelahan saat Sanada mencoba serangan terakhirnya. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh karena momentumnya sendiri. Wasit menghentikan pertandingan dan Ippo memenangkan pertahanan gelarnya yang pertama. Setelah pertandingan, Ippo langsung pergi ke ruang ganti dan tertidur sambil memeluk sabuknya erat-erat. 2 hari kemudian, Ippo sedang bosan saat memancing bersama Juanpo, hingga Kumi datang mendekatinya. Kumi mengucapkan selamat atas kemenangannya dan mengungkapkan bahwa ia datang menonton pertandingan itu sendirian. Diam-diam menyemangati Ippo dari tengah keramaian. Ketika Ippo kembali ke gym, dia mengetahui bahwa Takamura sedang berlatih untuk pertandingan perebutan gelar dunia, sementara Kimura sedang berlatih tanding dengan Miyata untuk pertandingan perebutan gelar OPBF kelas bulu melawan Arnie Gregory. Kemudian, Fuji mengungkapkan detail tentang Bloody Cross milik Gregory yang dia dengar dari manajernya, Tuan Sakaguchi. Dia juga menjelaskan bahwa kekuatan destruktif Gregory sebanding dengan kekuatan Ippo. Mendengar hal ini, rekan-rekan di gym percaya bahwa Miyata bisa kalah
yang membuat Ippo menegur mereka karena berbicara seperti itu, khawatir hal tersebut bisa membawa sial bagi Miyata. Kemudian, Ippo pergi ke Korakuen Hall dan menyaksikan pertandingan Miyata melawan juara OPBF, Gregory. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Miyata, menjadikannya juara OPBF kelas bulu. Ippo pun menyadari bahwa kesenjangan di antara mereka kini telah tertutup. Ketika Date harus bertarung melawan juara kelas bulu WBA, Ricardo Martinez, Ippo terkejut mendengar berita tersebut dan khawatir tentang peluang Date setelah melihat rekor sempurna Ricardo. Namun, Takamura memberi Ippo harapan dengan menyatakan bahwa Date yakin bisa menang. Kemudian Ippo mengetahui dari Kamogawa bahwa Ricardo meminta untuk melakukan sparring dengannya. Setelah menyetujui, Ippo kesal saat Umezawa membandingkan rekornya yang memiliki 13 kemenangan dengan Ricardo yang memiliki 63 kemenangan, mengklaim bahwa Ricardo hanya 5 kali lebih kuat dari Ippo dan bahwa Ippo harusnya bisa mendaratkan 1 pukulan dari setiap 5 pukulan yang dia lemparkan. Saat tiba di Ohta Gym, Ippo bertemu Ricardo dan merasakan tekanan dari sang juara super. Dengan mengenakan celana tinju pertandingan resminya, Ippo ingin memperlakukan sparring ini seperti pertandingan sungguhan. Saat sparring dimulai, Ippo mencoba melakukan feint dan pukulan liper, tetapi Ricardo melihat taktik itu membuat Ippo menghentikan serangannya. Kemudian, Ippo menggunakan gaya Pikabu dan melancarkan kombinasi 1-2. Namun Ricardo dengan mudah menghindarinya dan membalas dengan jab yang bahkan tidak bisa dilihat Ippo. Setelah berulang kali terkena pukulan kiri Ricardo yang tampak tidak bergerak, Ippo akhirnya berhasil mendekat dengan menangkis beberapa pukulan. Dalam jarak dekat, Ippo mulai melakukan gerakan Dempsey Roll. Tetapi sebelum dia bisa melancarkan pukulan, Ricardo dengan mudah memukulnya berulang kali dengan tangan kirinya sampai gerakan Dempsey Roll terhenti. Ippo pun berdiri diam dalam keadaan tak sadarkan diri. Menyadari hal ini, Ricardo langsung menghentikan sparring. Kamogawa membawa Ippo yang masih tidak sadarkan diri keluar dari ring, dan mereka meninggalkan Ohta Gym dengan Ippo menyadari betapa besar kesenjangan antara dirinya dan para petinju dunia. Di rumah, Ippo melihat wajahnya di cermin dan terkejut melihat betapa bengkaknya wajahnya, padahal Ricardo hanya menggunakan tangan kirinya. Ketika kembali ke gym, Ippo langsung diusir oleh Takamura yang menyuruhnya menemui Date dan meminta maaf atas penampilannya dalam sparring. Saat tiba di luar Nakadai Gym, Ippo mengintip melalui jendela dan melihat Date sedang berlatih tanding dengan Miyata. Dia terkejut melihat Miyata dikalahkan dengan mudah. Setelah sparring, Miyata yang malu karena dilihat oleh seseorang keluar dari gym. Mereka berdua kemudian menyadari bahwa meskipun salah satu dari mereka adalah juara Jepang dan yang lainnya adalah juara OPBF, mereka masih sangat jauh dari level dunia. Setelah menyaksikan konferensi pers antara Date dan Ricardo, Ippo menerima telepon dari Takamura untuk bergabung dengannya dalam latihan lari. Saat mereka bertemu dengan Date, mereka bergabung dalam latihan larinya untuk membahas konferensi pers dan pertandingan mendatang melawan Ricardo. Ippo mengagumi Date dan berharap dia bisa menjadi juara dunia. Pada hari pertandingan perebutan gelar WBA, Ippo pergi ke Ryogoku Kokugikan untuk menyaksikan pertarungan. Setelah semifinal yang dimenangkan oleh Okita, Ippo diberitahu oleh Fuji bahwa Date ingin menemuinya di ruang ganti. Di luar ruang ganti, Ippo bertemu dengan istri dan anak Date, lalu meyakinkan anaknya bahwa ayahnya akan menjadi juara dunia. Ketika bertemu dengan Date, sang petinju mengatakan kepada Ippo bahwa dia akan menunggunya di puncak dunia dan menyuruhnya untuk tidak terlalu lama mencapainya. Ippo kemudian berharap agar Date menang dan menjadi rival abadinya. Namun, pertandingan berakhir dengan kekalahan Date
memberikan Ricardo kemenangan dalam pertahanan gelar ke-18-nya. Ippo merasa emosional melihat kekalahan Date yang kemudian dilarikan ke rumah sakit. Di Kamogawa Gym, Ippo meminta agar tidak ada yang menyebutkan kemungkinan Date pensiun. Fuji lalu masuk dan mengungkapkan bahwa Date sadar tidak mengalami kerusakan otak, tetapi hanya bisa berbicara dalam durasi pendek. Takamura menyarankan Ippo untuk menemui Date, mengklaim bahwa ada makna di baliknya. Di rumah sakit, Date meminta Ippo untuk menggenggam tangannya. Lalu dia menyerahkan tangannya kepada Ippo seperti menyerahkan tongkat estafet sebelum meninggalkan ruangan. Anak Date, Yuji, kemudian bertanya kepada Ippo apakah dia akan melawan Ricardo untuk membalaskan kekalahan ayahnya. Namun, Ippo meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia tidak bisa karena Ricardo terlalu kuat baginya saat ini. Ippo menceritakan kepada Takamura, Aoki, dan Kimura tentang apa yang terjadi di rumah sakit dengan Date. Sementara itu, pertandingan kedua Ippo untuk mempertahankan gelar juara Jepang kelas bulu melawan Hammer Now semakin dekat. Manabu Itagaki yang baru saja bergabung dengan gym karena mengidolakan Ippo sebagai senpai, mulai berlatih bersama mereka. Untuk merasakan kerasnya dunia profesional, Itagaki mengikuti latihan lari dengan yang lain. Saat kembali ke gym, Yagi dan Kamogawa menunjukkan rekaman pertandingan Hammer Now kepada mereka. Ippo pun menyadari bahwa Hammer Now sebenarnya adalah Yamada, mantan juniornya, yang kini mencukur kepala dan alisnya. Awalnya Ippo merasa sedih karena harus melawan mantan juniornya. Namun, setelah menyadari bahwa Yamada menargetkannya sebagai rival, Ippo merasa terhormat dan bertekad untuk menjawab tantangan itu dengan tinjunya. Pada hari pertandingan, Ippo langsung menjatuhkan Yamada dalam 30 detik pertama. Namun, Yamada bangkit dan terus bertarung. Dalam ronde kedua, Yamada menggunakan teknik baru untuk menyerang tubuh Ippo dengan pukulan solar plexus. Setelah beberapa kali terkena pukulan tersebut, Ippo menyadari bahwa Yamada telah menjadi lebih kuat. Namun, untuk mengajarinya rasa pahit dari kekalahan pertama, Ippo memutuskan untuk melawannya dengan gaya bertarung terbuka. Setelah pertarungan sengit, Ippo akhirnya menang dengan kombinasi pukulan terakhirnya. Di ruang ganti, Kamogawa menasihati Ippo untuk tidak menemui Yamada karena sebagai pemenang, dia tidak perlu mengatakan apapun kepada pihak yang kalah. Namun, kata-kata Ippo dalam wawancara pasca pertandingan ternyata memberi Yamada semangat untuk terus bertinju dan menjadi lebih kuat. Ippo mengetahui bahwa Takamura, Kimura, dan Itagaki akan pergi ke kamp pelatihan di pantai, dengan Takamura membawa Juanpa bersamanya. Ippo pun bersemangat untuk ikut sampai Takamura menyebutkan bahwa ia disarankan untuk beristirahat setelah pertandingannya. Aoki kemudian datang dan mengundang Ippo ke pantai bersama Tomiko dan Kumi. Ippo setuju setelah melihat Kumi ada di sana. Sesampainya di pantai, Ippo bertemu dengan Takamura, Kimura, dan Itagaki yang sedang berlatih bersama dengan Nakota dan Hachi. Kemudian, Aoki memberitahu Ippo bahwa ia telah memesan kamar hotel untuknya dan Kumi dengan tujuan membantu hubungan Ippo agar lebih dari sekadar teman. Malam itu, Ippo dan Kumi pergi ke pantai, di mana Ippo menceritakan kisah seram yang membuat Kumi semakin dekat dengannya. Saat mereka kembali ke hotel dan minum alkohol, Kumi mulai berbicara tentang perasaannya saat pertama kali bertemu dengan Ippo. Ippo kemudian mencoba memanfaatkan momen itu untuk menyatakan cintanya, tetapi Kumi tertidur sebelum ia bisa menyelesaikan kata-katanya. Meski begitu,
Ippo tetap puas karena setidaknya ia sudah mengungkapkan perasaannya. Keesokan harinya Aoki salah paham dengan kebahagiaan Ippo dan ingin Ippo membalas budi dengan membantunya membalas dendam pada Takamura. Mereka kemudian pergi ke gedung tempat kamp pelatihan berlangsung, di mana mereka melihat Kimura dan Itagaki berlatih sparring. Ippo kemudian menyaksikan rencana balas dendam Aoki berakhir dengan kegagalan ketika Takamura membelah Okonomiyaki menjadi dua dan memaksa mereka berdua memakannya. Setelah itu, Itagaki menantang Ippo untuk sparring yang disetujui oleh Ippo. Keduanya bertarung serius dengan Itagaki menunjukkan kecepatan dan keterampilannya, tetapi Ippo berhasil memberikan tekanan besar dan menjatuhkan Itagaki 4 kali hingga ia pingsan. Di malam hari, Nakota membawa kembang api untuk dinikmati semua orang di pantai, kecuali Takamura yang awalnya enggan bergabung. Namun, setelah Ippo dan Itagaki membujuknya, serta semua orang menyemangatinya, Takamura akhirnya bergabung dalam pesta kembang api. Setelah itu, Ippo melihat ke langit penuh bintang dan menetapkan tujuannya untuk benar-benar menggenggam tongkat estafet dari Dante. Namun, kembang api yang sebelumnya dipasang oleh Takamura sebagai bagian dari balas dendamnya malah menyala dan menyerang kelompok mereka, sehingga mereka semua berlari menyelamatkan diri. Ketika Ippo kembali ke Kamogawa Gym, ia diberitahu oleh Kamogawa bahwa ia akan menjalani sesi sparring dengan seseorang yang belum melakukan debut profesionalnya. Lawan sparring itu adalah Kyosuke Imai yang memperkenalkan dirinya sebagai pengagum Ippo. Sparring berlangsung selama 3 ronde, di mana Imai tidak mengalami knockdown dan mampu memberikan tekanan pada Ippo. Ketika Itagaki tiba di gym, ternyata Imai adalah rivalnya di sekolah menengah. Setelah mendengar kisah persaingan mereka, Takamura bertanya kepada Ippo siapa yang akan menang jika mereka bertarung di ring profesional, tetapi Ippo tidak bisa menjawabnya. Di malam hari, pertandingan gelar WBC Junior Middleweight Takamura diumumkan. Ippo terkejut melihat suasana muram saat tiba di restoran Chuka Soba. Ternyata manajer sang juara telah menjadwalkan pertarungan di bulan Desember, mengetahui bahwa Takamura tidak akan memiliki waktu pemulihan yang cukup setelah pertarungannya di bulan Oktober. Di gym, Ippo diberitahu bahwa ia akan melakukan pertahanan gelar JBC ketiga sebagai pertandingan semifinal sebelum pertarungan Takamura melawan juara dunia di Ryogoku Kokugikan. Saat Fujii datang ke gym dan memberikan informasi tentang juara dunia Brian Hawk, Ippo terkejut mengetahui bahwa Hawk membenci latihan. Di Korakuen Hall, Ippo menyaksikan pertandingan Itagaki, Kimura, dan Takamura. Setelah Itagaki kalah dalam debut profesionalnya akibat pelanggaran dari Fumito Makino, Ippo menemuinya di ruang ganti dan menjelaskan bahwa kekalahan itu bukan karena pelanggaran, melainkan karena kesalahannya sendiri. Ia kemudian kembali ke tribun untuk menonton pertarungan Kimura yang akhirnya menang dengan keputusan juri. Takamura di sisi lain menang dengan ring out melawan Maurice West. Di ruang ganti Takamura, Brian Hawk tiba untuk menemuinya, yang berujung pada insiden di mana Takamura mencoba menyerangnya. Ippo, Aoki, dan Kimura berusaha menahannya, tetapi mereka kalah kuat dan Takamura akhirnya mengenai tangan Hawk yang terbuka. Hawk hanya tertawa dan menganggapnya sebagai jabat tangan. Saat melihat rekaman pertarungan Hawk yang juga memiliki 2 kemenangan dengan ring out, Aoki dan Kimura berdebat tentang siapa yang akan menang antara Takamura dan Hawk, hingga Ippo menengahi mereka dan mengingatkan bahwa Takamura adalah orang yang memperkenalkan mereka pada dunia tinju. Karena penasaran dengan masa lalu Takamura, mereka bertiga pergi ke rumahnya dan bertemu dengan saudara perempuannya, Kyoka, serta adiknya, Wataru.
Dari mereka mengetahui lebih banyak tentang hubungan Takamura dengan keluarganya. Keesokan harinya, Ippo, Aoki, dan Kimura berlatih lari pagi bersama Takamura dan bertanya mengapa ia mulai bertinju. Takamura menjawab bahwa alasannya adalah untuk membuktikan bahwa ia adalah yang terbaik. Setelah itu, Itagaki bergabung dalam latihan mereka. Sementara itu, Ippo dan yang lainnya mulai mengkhawatirkan manajemen berat badan Takamura dan membawakannya kantong penuh jamur shiitake kering. Setelah melewati masa sulit dalam menurunkan berat badan, Takamura menghadiri konferensi persnya. Ippo, Aoki, Kimura, dan Itagaki ditugaskan untuk menahannya jika terjadi masalah. Saat Takamura terkena pukulan di rahang saat sesi foto, ia langsung ingin menyerang Hawk, tetapi Kamogawa yang akhirnya bereaksi dengan mencengkeram kerah Hawk. Hawk kemudian menampar wajah Kamogawa, membuat Takamura marah, tetapi insiden itu berakhir tanpa perkelahian. Di ruang ganti sebelum pertandingannya, Ippo membuat janji dengan Takamura bahwa jika ia menang dengan knockout di ronde pertama, maka Takamura harus menjadi juara dunia. Saat pertandingan Ippo melawan Yeonshu dimulai, ia terkejut ketika Yeon langsung menyerangnya. Setelah menghindari beberapa serangan, Ippo memulai gerakan Dempsey Roll. Ia berhasil mendaratkan hook kiri di dagu Yeon, diikuti dengan pukulan kanan yang membuat tubuh Yeon terlempar ke belakang. Dengan serangan beruntun dari Dempsey Roll, Yeon akhirnya jatuh dan tidak bisa bangun, membuat Ippo memenuhi janjinya kepada Takamura. Setelah kemenangannya, Ippo mengunjungi Takamura dan menemukan bahwa ia dikelilingi oleh para juara Jepang lainnya, termasuk Date, Sendo, Miyata, dan Yajima. Takamura kemudian mengingatkan Ippo akan janjinya, dan akhirnya ia menang dan menjadi juara dunia. Seminggu kemudian, sebuah paket besar tiba di gym Kamogawa, berisi patung dada perunggu Takamura. Aoki secara tidak sengaja mematahkan salah satu lengannya. Saat mendengar bahwa Aoki dikirim keliling Jepang untuk menjual versi mini patung itu dengan harga tinggi, Ippo dan yang lainnya memutuskan untuk mengeceknya. Setelah mencari Aoki di Shinjuku, mereka menemukan Aoki yang mulai kehilangan akal sehatnya akibat tekanan penjualan. Ketika Ippo memberitahu Aoki bahwa alasan Takamura bertindak aneh adalah karena Kamogawa tidak ada di gym, mereka memutuskan untuk pergi ke pensiun Yoshio untuk membujuk Kamogawa kembali. Namun, Kamogawa memilih untuk membiarkan Takamura sendiri. Saat melihat foto seorang wanita, Kamogawa dan Nakota akhirnya menceritakan kisah masa lalu mereka sebagai petinju profesional dan hubungan mereka dengan wanita tersebut. Setelah itu, Ippo, Aoki, dan Kamogawa kembali ke gym. Ippo menghadiri pertandingan kedua Itagaki di Korakuen Hall, di mana Itagaki meraih kemenangan pertamanya dalam kariernya melawan Haseo Baraki. Merasa berterima kasih kepada Ippo karena telah menjadi sparring partnernya, Itagaki mengundang Ippo ke rumahnya untuk makan malam perayaan. Sesampainya di rumah Itagaki, Ippo bertemu dengan adik perempuan Itagaki, Nanako, yang merupakan penggemarnya, serta ibu Itagaki. Mereka kemudian makan malam bersama hingga akhirnya ayah Itagaki tiba. Selama makan malam, Ippo terkejut dengan banyaknya permainan kata-kata buruk dari keluarga Itagaki yang membuatnya kesulitan untuk makan. Akibatnya, ia harus makan malam lagi di rumahnya sendiri. Keesokan harinya, Ippo dikelilingi oleh wartawan di gym Kamogawa dan ditanya tentang masa depannya. Ia menjawab bahwa ia akan menghadapi pertarungan satu persatu dan fokus pada lawan berikutnya. Ketika ditanya siapa lawan yang paling ingin ia hadapi, Kamogawa dan Yagi mengumumkan jadwal pertandingan semua petinju untuk awal musim semi dengan pertahanan gelar JBC kelas bulu keempat Ippo sebagai yang pertama. Malam itu, saat berjalan pulang, Ippo merenungkan apa sebenarnya tujuannya dalam bertinju.
ia kemudian bertemu dengan Miyata yang langsung menarik kerah bajunya dan menuntut penjelasan mengapa ia mengabaikan permintaannya untuk bertanding di gym Kamogawa setelah Miyata menjadi juara OPBF. Kebingungan, Ippo pergi begitu saja, berpikir bahwa pertarungan itu adalah janji yang akan terjadi. Namun, ia akhirnya kembali ke gym Kamogawa dan bertanya kepada Kamogawa mengapa permintaan Miyata ditolak tanpa memberitahunya. Kamogawa menjelaskan bahwa jarak kemampuan antara Ippo dan Miyata telah berubah secara drastis dan membandingkan senjata mereka masing-masing. Namun, Ippo bersikeras bahwa ia ingin bertarung melawan Miyata saat ia berada dalam kondisi terbaiknya, meskipun ia sendiri tidak yakin apakah bisa terus menang. Kamogawa kemudian menampar Ippo karena menganggap dirinya sudah berada di puncaknya dan mengatakan bahwa pertarungan dengan Miyata hanyalah mimpi belaka. Setelah menunjukkan tekadnya untuk menjadi lebih kuat, Ippo meninggalkan gym dan mulai merencanakan cara untuk meningkatkan kecepatan Dempsey Roll miliknya. Tak lama setelah itu, Ippo mengetahui lawan berikutnya, Iwao Shimabukuro, yang dalam sebuah artikel surat kabar mengklaim bahwa ia akan menghancurkan Dempsey Roll Ippo. Kemudian, Ippo menonton rekaman pertandingan Shimabukuro melawan Keigo Okita dan menyadari bahwa Shimabukuro adalah tipe petinju infighter seperti dirinya. Namun, ia lebih pendek yang membuat keunggulan tinggi badan Ippo tidak berguna dalam pertandingan ini. Ippo kemudian berpikir untuk menangkap Shimabukuro dengan meningkatkan kecepatan tangan dan langkahnya. Ia menunjukkan Dempsey Roll yang telah ia latih kepada Kamogawa, tetapi Kamogawa tidak puas karena peningkatan kecepatan mengorbankan kekuatan pukulan. Kamogawa kemudian memutuskan bahwa Ippo harus meningkatkan kecepatan dan kekuatan Dempsey Roll sekaligus melalui latihan intensif. Setelah menyelesaikan latihan, Ippo melakukan sparring dengan Aoki. Jadi bagaimana kelanjutan ceritanya? Tetap pantengin aja ya. See you.